Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah institusi dan pasar keuangan dengan materi pasar modal, pasar uang, dan valuta asing. Saya Uma Zakiatin Hanifah dengan NPM 2017-13050. Saya Aiman Iradatun Fidausia, MPM 2017-13154. Nama saya Quratul Aini dengan NPM 2017-13002. Yang pertama akan membahas mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal RI Nomor 8 Tahun 1995 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Husnan dan Pujiastuti 2004 mengungkapkan secara formal pasar modal bisa didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu investor, dengan pihak yang memerlukan dana, yaitu perusahaan, dengan cara memperjualbelikan sekuritas, baik berupa saham, obligasi, maupun jenis surat berharga lainnya melalui jasa perantara perdagangan efek. Selanjutnya, instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Yang kedua, saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbuka atau PT yang biasa disebut emiten. 2. Obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang, yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Jenis-jenis saham. Yang pertama, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. 1. Saham biasa, yaitu common stock. Yang kedua, saham preferen, yaitu preference stock. Yang kedua, ditinjau dari segi cara peralihannya. Saham dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, saham atas unjuk. Yang kedua, saham atas nama. Yang terakhir, ditinjau dari kinerja perdagangannya. Saham dibagi menjadi 5. Yang pertama, blue chip stock. Yang kedua, income stock. Yang ketiga, growth stock. Yang keempat, speculative stock. Dan yang kelima, counter cyclical stock. Selanjutnya yaitu jenis obligasi. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat bunganya. Terdiri dari obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga mengambang, dan obligasi dengan bunga campuran. Yang kedua yaitu berdasarkan penerbit obligasi, terdiri dari obligasi pemerintah, obligasi perusahaan milik negara, dan obligasi perusahaan swasta. Yang ketiga yaitu berdasarkan sistem pembayaran bunga, terdiri dari obligasi kupon dan obligasi tanpa kupon. Yang terakhir yaitu obligasi berdasarkan jaminannya, terdiri dari kolateral, debentur, subording debentur, obligasi pendapatan, dan yang terakhir yaitu obligasi hipotek. Selanjutnya yaitu pemain di pasar modal, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua yaitu investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga yaitu lembaga penunjang. Lembaga penunjang adalah lembaga yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek, terdiri dari A. Penjamin emisi, B. Perantara perdagangan efek, C. Perdagangan efek, D. Penanggung, E. Wali amanat, F. Perusahaan surat berharga, G. Perusahaan pengelolaan dana, dan yang terakhir yaitu kantor administrasi efek. Lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, lembaga-lembaga pemerintah, terdiri dari Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang kedua, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang ketiga, Departemen Teknis Pemberian Izin Usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Yang keempat yaitu Departemen Kehakiman bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.
belum didirikan, maka anggaran dasar perusahaan terlebih dulu harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Yang kedua yaitu lembaga-lembaga swasta, terdiri dari notaris, akuntan publik, konsultan hukum, penilaian, dan konsultan efek. Prosedur emisi. Yang pertama, tahapan emisi meliputi tahap persiapan, penyampaian letter of intent, penyampaian pernyataan pendaftaran, evaluasi oleh Bapepam, dengar pendapat terbuka. Yang kedua, persyaratan emisi. Izin registrasi dan listing diberikan oleh Bapepam setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi, emiten harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Selanjutnya, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana atau pasar primer merupakan aksi penawaran saham pertama kalinya oleh emiten kepada para pemilik modal dengan periode waktu tertentu. Ada dua pihak yang dilibatkan pada pasar perdana, yaitu calon emiten dengan penjamin emisi atau agen penjual. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efektor tersebut harus dicatatkan di bursa. Manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Tempat terjadinya pasar sekunder berada di dua tempat, yaitu yang pertama bursa reguler adalah bursa efek resmi, yang kedua bursa paralel atau over the counter. Pasar uang dan valuta asing. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pasar tempat aset-aset keuangan diperdagangkan. Menurut Andri Sumitra, pasar keuangan dapat bermakna sebagai sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan. Misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter. Dahlan Siamat, pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. M. Irsan Nasaruddin, pasar uang adalah suatu sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar uang tidak seperti pasar modal yang mempunyai suatu tempat fisik. Pembiayaan yang dilakukan didasarkan pada pinjaman atau loan. Panji Anuraga dan PG Pakarti. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. B. Tujuan pasar uang. Dari pihak yang membutuhkan dana meliputi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang pertama, hutang dagang, hutang wesel, dividen, pendapatan diterima di muka, hutang biaya. B. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Penggunaan modal kerja diantaranya sebagai 1. Pengeluaran untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan lainnya. Yang kedua, pembentukan dana. 3. Pembelian aktiva tetap seperti bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Yang keempat, pengeluaran pembelian bahan baku, produk atau barang dagangan. Yang kelima, menutupi kerugian yang disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga perusahaan. Yang kedua yaitu dari pihak yang menanamkan dana. Terdiri dari A. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. B. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. C. Yaitu spekulasi. Selanjutnya yaitu instrumen pasar uang. Ada 9. Yang pertama yaitu treasury bills, yang kedua commercial paper, yang ketiga negotiable certificate of deposit, yang keempat yaitu banker acceptance, yang kelima yaitu repurchase agreement, yang keenam yaitu bill of exchange, yang ketujuh yaitu sertifikat Bank Indonesia, yang kedelapan surat berharga pasar uang atau SBPU, yang kesembilan yaitu call money. Selanjutnya yaitu definisi pasar valuta asing. Menurut Madura, pasar falas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional.
Pasar falas atau devisa merupakan mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Pasar falas atau devisa membentuk inti dari sistem keuangan internasional. Pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya. Tujuan melakukan transaksi valuta asing. Tujuan transaksi di pasar valuta asing dapat dilihat dari beberapa segi motif bertransaksi, antara lain 1. Motif transaksi pembayaran, 2. Motif mempertahankan daya beli, 3. Motif pengiriman uang ke luar negeri, 4. Motif mencari keuntungan, 5. Motif pemagaran risiko, 6. Motif kemudahan berbelanja. Jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama, pasar spot. Transaksi spot adalah sebuah kontrak perdagangan pertukaran dua valuta yang berbeda dengan level harga yang disepakati kedua belah pihak dengan jangka waktu penyerahan dana adalah 2 hari kerja setelah transaksi. Yang kedua, pasar forward atau pasar berjangka adalah suatu pasar untuk transaksi penjualan dan pembelian dengan penyerahan di kemudian hari. Dikatakan berjangka sebagai lawan pasar spot atau pasar tunai karena transaksi yang terjadi penyerahannya berjangka waktu. Yang ketiga, swap, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. 4. Opsi. Transaksi option adalah transaksi untuk membeli atau menjual hak option dan merupakan sebuah kontrak kesepakatan penjual dan pembeli hak opsi untuk membeli atau menjual sejumlah falas tertentu pada tingkat harga tertentu di masa yang akan datang. Margin trading. Margin trading adalah transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, yang pergerakan dana diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian. Adalah selisih bersih antara harga beli atau harga jual suatu jenis falas yang bersangkutan pada akhir transaksi. Terakhir, interaksi antara pasar falas dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di falas. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Interaksi antara pasar uang dan falas ini menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada dalam jumlah besar atau kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.